Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda semua. Semoga sehat-sehat dalam kondisinya pelajaran kita untuk diikuti hari ini karena Bapak ingin memberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, Bapak ingin memberikan himbauan kepada kalian, satukan hati dan perasaan kalian untuk konsentrasi belajar pada materi bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8 menganalisis tentang struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Pada kompetensi dasar 3.14, kita nanti mencoba untuk menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang permasalahan aktual, baik yang ada di lingkungan hidup, ataupun di kondisi sosial, atau keberagaman budaya yang dibaca dari berbagai sumber, yang didengar maupun dibaca. Kemudian di 4.14 kita nanti akan menyajikan teks persuasi baik berupa saran, ajakan, arahan, pertimbangan secara tertulis dan secara lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek-aspek lainnya. Bapak berharap setelah pembelajaran ini berakhir, kita dapat diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Setelah itu, kamu semua mampu menggunakan konjungsi supaya dan selagi pada teks persuasi. Kemudian nanti menyunting teks persuasi itu dan menjelaskan cara membuat teks persuasi. Kamu juga nanti diharap bisa menuliskan teks persuasi dengan baik. Dan terakhir, mengabstraksikan teks persuasi secara lisan maupun secara tulisan. Baik, perhatikan Ananda bagian berikut ini. Kita bicara tentang struktur teks persuasi. Ingat, struktur itu berarti urutan-urutan apa saja yang harus hadir dalam sebuah teks. Nah, karena kita belajar teks persuasi berarti urutannya harus ada seperti dalam slide ini. Yang pertama, urutannya harus ada pengantar. Pengantar itu artinya pengenalan isu atau masalah yang akan kita sampaikan. Kemudian urutan yang kedua, dia harus ada rangkaian argumen atau rangkaian alasan yang berisi sejumlah pendapat-pendapat kita. Nah, setelah itu baru yang ketiga harus ada pernyataan. Pernyataan itu berisi ajakan atau seruan atau larangan. Itulah himbauan supaya kita bisa mengajak orang lain. Nah, yang terakhir harus ada penegasan ulang di dalamnya. Ananda, untuk lebih pastinya kalau kalian semua bisa memahami strukturnya, Bapak akan memberikan contoh dari wacana berjudul Komunikasi Santun. Di komunikasi santun ini, Bapak akan sembari menjelaskan yang mana struktur-strukturnya agar Ananda semua paham. Perhatikan wacana berikut ini. Baik, kita akan menganalisis struktur dari wacana berjudul Komunikasi Santun. Ingat, struktur yang pertama berbentuk pengantar, artinya adanya pengenalan isu masalah. Nah, di bagian ini kita bicara tentang bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mencintai nasionalisme di dalam hatinya. Nah, karena mereka ini tadinya tidak peduli, justru semakin memperhatikan keadaan tanah airnya. Generasi muda yang tadinya apatis justru semakin mencintai tanah kelahirannya beserta seluruh kekayaan alamnya. Semua gangguan dan godaan malah berubah jadi ancaman menjadi peluang. Semua rintangan kali ini mudah-mudahan menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa. Jadi pengenalan isu yang ada di sini adalah tentang bagaimana kita mencintai tanah air kita walaupun kita sebagai generasi muda ada isu bahwa ada ancaman terhadap gangguan kecintaan tanah air kita ini. Nah, di bagian kedua kita berbicara tentang rangkaian argumen atau sejumlah pendapat-pendapat. Nah, di sini dipaparkan pendapat-pendapat yang ada. Yang pertama adalah pendapat bahwa komponen bangsa itu prihatin akan masa depan. Misalnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang kompetitif, membangun ekonomi masa depan yang lebih berjaya, dan membangun ulang sistem budaya yang berbasis nilai lokal, tapi terbuka bagi kemajuan. Nah, di sini ada lagi intinya, yang penting adalah menuju perubahan. Jadi, argumen-argumen alasan di sini dipaparkan kembali di paragraf berikutnya. Modal yang dimiliki adalah semua orang selama ini kekeh ingin NKRI dengan semboyan
NKRI harga mati. Semboyan tersebut mesti diikuti perilaku dan komunikasi yang santun. Bukan sebaliknya, ingin mempertahankan kesatuan dan persatuan dan kebenaran tunggal, kebenaran diri sendiri. Yang lain salah dan jelek, apalagi ungkapannya dicaci maki. Bagaimana mungkin NKRI harus dipertahankan? Maka mempertahankan NKRI dilakukan dengan komunikasi santun, saling menghargai dan saling memberi. Nah, disitulah argumen atau pendapat-pendapat yang kita munculkan tentang kecintaan kita terhadap tanah air. Kemudian di paragraf selanjutnya kita bicara tentang pernyataan ajakan. Di sini ada kata seruan dan ajakan. Mari kita mempertahankan sifat bangsa Indonesia yang santun. Jadi itu ajakan. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang yang bisa disebut dengan kembali menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan ajakan tadi. Kalau kita berubah seberingas dan mengabaikan kultur yang abadi masyarakat, kita telah tercerabut dari akar budaya sendiri sebagai bangsa timur. Ini penegasan ulang yang menyatakan bahwa kita harus mencintai tanah air. Oke. Baik, Ananda sudah jelaskan bahwa struktur tadi sudah dipaparkan satu persatu mulai dari pengenalan isunya sampai dengan penegasan ulang dari masing-masing kata kuncinya. Artinya di sini yang lebih banyak kita paparkan adalah pendapat-pendapat, ya kan? Baru kemudian nanti kita sampaikan ajakannya. Yang pasti di sini adalah inti persuasi adalah sebuah ajakan. Oke? Nah, sekarang untuk lebih pastinya kita akan membaca kembali wacana berjudul Pentingnya Komunikasi dengan Orang Tua. Perhatikan wacana ini, pentingnya komunikasi dengan orang tua. Di wacana ini, coba nanti kalian temukan hal yang sama. Mana bagian pengenalan isunya? Coba cari pengenalan isunya atau masalah yang muncul. Kemudian temukan juga mana rangkaian argumen, alasan-alasannya yang mana, silahkan cari. Kemudian mana pernyataan ajakan? Paragraf ketiganya ya, cari itu. Dan terakhir, mana yang bagian penegasan ulang? Silahkan temukan. Baik, Ananda, kalau tadi kita sudah mengajarkan dan mempelajari tentang strukturnya yang ada 4 tadi, sekarang kita bicara lagi tentang unsur kebahasaan yang ada dalam teks persuasi. Unsur kebahasaan adalah unsur yang sering muncul atau bahasa-bahasa apa yang sering muncul dalam penggunaan teks persuasi ini. Ada 4 juga yang harus kita bahas di sini. Pertama adalah kalimat bujukan. Yang kedua, kalimat fakta dan opini. Yang ketiga, kata ganti kita. Serta yang keempat adalah konjungsi atau kata penghubung supaya dan selagi. Sekarang kita masuk yang pertama, kalimat bujukan. Namanya saja sudah kalimat bujukan, berarti dia membujuk atau meyakinkan orang lain agar orang lain itu bisa mau mengikuti kepada kita. Contohnya ini, ada kata harus, sepantasnya, kemudian ada juga kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, jadikanlah misalnya. Kemudian ada lagi jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan lain sebagainya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah fakta dan opini. Fakta adalah kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi, atau sebut realita, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya saja, dia menggunakan kata-kata kunci seperti ini. Nyatanya, kenyataannya, ternyata, berdasarkan data, pada tanggal sekian-sekian, itu berarti menyatakan fakta. Kemudian yang disebut dengan opini adalah pendapat atau buah pikir seseorang yang biasanya menggunakan kata-kata kunci, saya rasa, saya kira, menurut saya, menurut pendapat saya, jika, bila mana, dan semua konjungtor pengandaian. Yang ketiga adalah kata ganti kita. Kata ganti kita ini sering digunakan karena kita itu merupakan kata yang berarti tujuan pembaca itu untuk menjadi terbujuk karena kata kita ini merasa bersama-sama ada di dalam cerita itu. Jadi kalau kita mau mengajak orang lain dengan kata kita, serasa orang yang diajak itu merasa bersama dan memiliki hal yang sama dan senasib dengan kita. Makanya kalimat-kalimatnya contoh seperti ini. Biasanya muncul oleh karena itu kita juga masih menggunakan kuantum di kelas sebagai salah satu cara meningkatkan pembelajaran di kelas. Berarti kata kita di sini menyatakan bahwa kita terlibat di dalamnya semua. Seperti itulah kata ganti kita. Yang keempat, konjungsi supaya dan selagi.
Konjungsi supaya biasanya menyatakan tujuan. Contohnya ini misalnya, orang tua menyuruh The Potter supaya mengadakan program pembelajaran kuantum. Tujuan berarti. Kemudian untuk konjungsi selagi, itu menyatakan hubungan waktu. Contoh, selagi masih muda, menuntut ilmu itu terus dikejar. Itulah contoh dari supaya dan selagi. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita menyunting karangan persuasi. Nah, dalam sebuah kalimat karangan persuasi ini, itu kegiatan menyunting di sini sangat dibutuhkan karena akan memperbaiki bentuk kesalahan-kesalahan yang ada agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ada 3 hal yang dibahas atau ada 3 hal yang disunting dalam hal ini. Pertama adalah isinya. Isi di sini adalah makna yang tertuang dalam persuasi itu. Jelaskah bahwa isinya itu mengandung ajakan di dalamnya? Kemudian yang kedua, berbicara tentang organisasi. Organisasi itu artinya susunan struktur yang ada dalam teks persuasi itu. Mulai dari yang pertama adalah pengenalan isu, kemudian nanti ada pendapat yang berbentuk argumen-argumentasi yang disertai alasan, baru kemudian yang ketiga itu ajakan yang jelas, dan yang keempat harus ada yang terakhir penguatan ya. Kemudian di bagian ketiga kita menganalisis untuk menyuntingnya adalah bahasanya. Bahasa yang di sini adalah yang kita sunting bagaimana penggunaan bahasa dalam kalimat-kalimat persuasi sesuai dengan kaidah kebahasan yang telah kita bahas barusan tadi. Apa-apa saja, mulai dari bagaimana cara kita untuk memahami tentang kata-kata ganti kita seperti yang dijelaskan tadi. Masih ingat ya? Nah, itu semua yang akan kita bahas di dalamnya. Untuk kegiatan menyunting ini, lebih pastinya Bapak memberikan satu tugas kepada kalian. Perhatikan wacana berjudul Ayo Raih Prestasi Sedini Mungkin. Kalian baca dengan seksama, perhatikanlah teks berikut ini. Ayo raih prestasi sedini mungkin. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi. Karena berprestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun mencapai prestasi bukanlah mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadap di depan. Mengapa kita harus berprestasi sedini mungkin? Hal ini karena dengan berprestasi sedini mungkin kita bisa menciptakan pribadi yang kompetitif yang kelak akan selalu memacu dirinya untuk terbiasa berkompetisi dan berprestasi saat dewasa. Selain itu, dengan berprestasi sedini mungkin juga bisa membuat kita bangga akan diri kita sendiri. Terlebih lagi, orang tua juga akan sangat bersyukur dengan pencapaian kita tersebut. Temukanlah setiap potensi yang ada di dalam diri kita ini. Karena setiap anak di dunia ini pastilah memiliki potensi untuk berprestasi. Lihatlah diri Anda lebih dalam lagi. Pasti terdapat sebuah potensi yang bisa Anda asah menjadi satu hal yang membanggakan. Berprestasi tidak hanya mencakup pada bidang pendidikan saja. Banyak bidang yang lain yang bisa Anda andalkan seperti olahraga, seni, dan masih banyak yang lainnya. Asahlah potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi suatu hal yang bisa menuntut Anda meraih prestasi. Oleh karena itu, marilah temukan potensi dalam diri kita, lalu kembangkanlah potensi tersebut. Jadikanlah anak yang berprestasi dan buatlah orang tua Anda bangga akan pencapaian kita. Baik, kita sudah membaca Ayo Raih Prestasi Sedini Mungkin tadi ya. Sudah dibaca dan dipahami baik-baik dengan seksama apa yang kalian baca tersebut. Nah sekarang, apakah teks tersebut merupakan teks persuasi? Coba, apa alasan Anda semua? Silakan. Nah, berikutnya coba kalian temukan. Kalau memang itu benar teks persuasi, temukan kesalahan-kesalahan yang ada pada segi pertama isinya. Amati dulu, apakah benar dan sesuai dengan teks persuasi. Kemudian yang kedua, amati strukturnya. Apakah sesuai dengan 4 struktur yang sudah ada dalam teks persuasi. Dan yang terakhir, amati juga ejaannya. Apakah sudah selesai dan sesuai dengan unsur kebahasaan dalam teks persuasi. Silahkan kita kerjakan ya nak. Nah, kalau kita ingin menciptakan sebuah teks persuasi itu, ada beberapa langkah untuk membuatnya. Pertama, tentukan dulu topiknya. Apa sih masalah yang akan kita angkat?
Kemudian, kumpulkan bahan atau ide-ide, inovasi atau perubahan yang ada di kepalamu, di pikiranmu untuk bisa menjadi ide kreatif di dalamnya. Kemudian, selesaikanlah atau seleksilah bahan-bahan yang akan kamu pakai. Sudah dicari, sudah dapat, nanti seleksi mana yang mau diambil. Kemudian, tentukan alasan-alasan yang kuat pada kalian untuk menjadi alasan bahwa kalian ingin mengajak orang lain. Ada alasan yang kuat dari teks yang akan kamu angkat tadi. Dan tulis pula rencana kegiatanmu. Apa saja rencana kegiatan ke depan agar rencana ini menjadi sebuah kerangka. Baru kamu buat kerangka karangannya itu bagaimana. Sesudah kerangka karangan itu selesai, maka kembangkanlah sesuai dengan karakteristik struktur dari teks persuasi itu. Bisa? Coba kita latihan nanti, ya. Nah, dalam menulis teks persuasi itu, kalian juga harus memperhatikan bentuk beberapa halnya. Yang diperhatikan itu adalah bagaimana cara kalian menulis untuk paragraf satu dengan lainnya mengalami keterpaduan, menyambung dia, kohesi dan koherensinya, kesetalian makna dan antar paragraf berhubungan, serta kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu nyambung secara logika, padu dia, tidak ada yang terpisah, itu disebut dengan koherensi, itu harus ada di dalam teks persuasi ini. Kemudian, jangan lupa dalam memilih kata-kata atau diksinya harus tepat, sehingga pada saat kita mengajak orang lain, pilihan diksinya itu pas, terkena kepada orang lain, agar orang lain itu mau apa yang kita suruh. Kemudian jangan lupa ejaan dan tanda bacanya harus sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan argumen dan alasan yang kalian sampaikan itu harus kuat. Jadi supaya orang lain mau mengikuti apa yang kita buat ini. Oke, begitu tips menyajikan teks persuasi. Bapak sudah memberitahu bagaimana langkahnya ya. Sekarang coba kita latihan dulu menulis teks persuasi. Jangan takut-takut. Intinya teks persuasi itu adalah mengajak. Kita mau mengajak orang lain. Strukturnya tadi sudah Bapak beritahu bahwa ada pengenalan isu masalahnya, kemudian ada argumentasinya, alasan-alasan kita dan ada buktinya, baru kegiatan kita mau mengajak dan disertai dengan penguatan agar kalian bisa memberikan itu. Oke? Pada saat kalian menulis ini, coba ingat bahwa menulis adalah keterampilan berbahasa yang produktif. Jadi keluar dari ide-ide kita. Dan ekspresif. Artinya semua yang kita sampaikan adalah merupakan pola pikir kita yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Dan lakukanlah kegiatan menulis ini dengan mengikuti langkah-langkah dalam membuat teks prosedur seperti yang Bapak ajarkan tadi. Pilih teks yang mana tema yang cocok. Boleh kalian pilih tentang ketuhanan, boleh tentang pendidikan, boleh tentang kesehatan, boleh pertanian, atau juga boleh tentang lingkungan alam. Tergantung mana yang menjadi isu. Misalnya, belakangan ini, oh ada pesawat ya yang jatuh. Apa ya isunya? Oh, saya ingin bicara tentang ketuhanan, bahwa kita hubungkan dengan peristiwa pesawat jatuh ini dengan ketuhanan. Oh, sekarang musimnya banjir atau ada tanah longsor atau kegiatan apa ya? Oh, berarti saya mau bercerita tentang lingkungan alam. Silakan pilih untuk mengajak orang lain untuk mencintai lingkungan alam kita, untuk menjaganya. Oke, itu contohnya. Kerjakan di buku tugas atau di buku latihan. Selamat bekerja. Ananda tadi sudah Bapak ajarkan cara kita mau menulis dan sampai dengan kegiatan menulisnya. Nah, seandainya kalian pernah melihat sebuah teks persuasi dan teks persuasi itu akan kita ringkas, akan kita buat simpulannya. Nah, cara meringkas teks persuasi ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah ini. Pertama, baca dan pahami dulu isi teks itu. Kemudian, catat pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian susun bagian-bagian penting, yang mana yang penting sesuai dengan argumentasi atau alasan-alasan yang ada. Tulis kembali bagian yang penting itu menjadi paragraf yang padu, yang sesuai dengan satu bentuk kesimpulan. Baru kemudian review kembali agar sempurna. Itulah cara kita meringkas dari teks sebuah persuasi, dari wacana-wacana agar kita bisa tahu bahwa apa sih sebenarnya ringkasan dari teks itu. Nah, Bapak mau memberikan contoh ringkasan teks persuasi. Perhatikan dulu teks wacana berjudul Hindari Narkoba. Ayo, kita baca. Hindari narkoba.
Saat ini narkoba semakin marak diperjualbelikan di seluruh dunia. Konsumsi narkoba semakin tinggi, khususnya anak-anak muda semakin banyak mengkonsumsi narkoba. Penyebab awal mengapa mereka memilih narkoba bermacam-macam. Contohnya yaitu kurangnya kasih sayang keluarga dan pengaruh teman sebaya. Pengguna narkoba yang biasanya adalah remaja ini masih labil dan akhirnya memutuskan untuk jatuh pada narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari narkoba sangatlah buruk. Berikut penjelasannya. Narkoba menyebabkan kecanduan berat pada pemakai. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba merupakan salah satu zat adiktif sehingga membuat orang kecanduan. Jika pemakai sudah kecanduan atau bisa disebut sakau, mereka harus mendapatkan narkoba. Sakau adalah kondisi di mana tubuh menuntut zat tertentu yang sudah pernah masuk sebelumnya. Jika tidak dipenuhi, tubuh akan merasa sakit sampai si pemakai tidak bisa menahannya jika tidak mendapatkan narkoba. Selanjutnya, narkoba memperburuk kesehatan. Siapa yang tidak tahu akan bahayanya ini? Tetapi mereka tidak peduli. Penyalahgunaan narkoba sudah sangat jelas akan memburuk kesehatan. Dari hasil penelitian para ahli, penggunaan narkoba akan cenderung memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah sehingga mudah terkena penyakit seperti demam, penyakit pernapasan, jantung, bahkan kanker. Hal ini jelas membuat masa depan mereka juga suram. Oleh karena itu, sebaiknya hindari narkoba. Akibat selanjutnya yaitu penurunan mental. Pengguna narkoba akan mengalami penurunan mental setelah mengkonsumsi narkoba. Hal ini jelas merugikan bagi dirinya sendiri. Pengguna narkoba akan sering mengalami depresi, rasa cemas yang berlebihan, halusinasi, serta gangguan mental lainnya. Hal tersebut akan menghancurkan masa depan para pengguna narkoba. Karena apabila narkoba ini telah kecanduan, akan sulit untuk dihentikan kecuali melalui proses rehabilitasi. Dampak-dampak tersebut jelas sangat merugikan bagi diri sendiri serta orang lain. Para pengguna narkoba hanya menikmati efek senang sementara. Oleh sebab itu, kita harus menghindari narkoba karena jika sudah terjerat sekali akan sulit untuk melepas diri. Kita sudah membaca wacana tadi ya, hindari narkoba. Coba catat pikiran-pikiran yang terdapat dalam teks itu. Apa yang menjadi hal-hal penting di dalamnya. Kemudian, susun bagian-bagian penting itu menjadi satu bentuk kepaduan. Dan tulis kembali bagian penting itu menjadi sebuah ringkasan dalam paragraf sesuai dengan satu paragraf yang padu. Baru review kembali agar sempurna. Oke? Coba kita latihan biar ringkasan ini bagus. Nah, Ananda, selesai juga lah pembelajaran kita kali ini tentang teks persuasi tadi. Pastikan Ananda sudah bisa memahami teks ini dengan baik. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kalian belajar ini supaya bisa memahami dan bisa mengajak orang lain untuk mempengaruhi orang lain dan menjadi bentuk ikon buat kamu menjadi orang-orang pemimpin yang baik. Sampai di sini pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.